Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam diri kita terdapat sebuah organ tubuh yang sangat luar biasa dan ajaib. Dia sangat menentukan baik tidaknya kehidupan kita. Jika ia baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Jika ia sedang dalam kondisi hancur, maka begitu juga kehidupan kita akan menjadi hancur. Begitulah yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah, in soluhat soluha sairul jasad, wa in fasadat fasada sairul jasad. Dalam diri umat manusia terdapat satu organ tubuh. Jika ia sedang baik, maka seluruh organ tubuhnya akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika ia sedang tidak baik, hancur, maka seluruh organ tubuhnya juga akan menjadi hancur. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari itu penting dan sangat perlu bagi kita untuk menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkannya. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, fasadul qulub mutawallid min sittati asya. 6 hal yang dapat menghancurkan hati kita. Pertama, yudhnibuna bi raja'it taubah. Kita sering melakukan dosa karena kita yakin punya kesempatan untuk bertobat. Sehingga kita punya prinsip, yuk lakukan, nanti kita tobat. Tidak jarang hal semacam ini terjadi dalam kehidupan kita. Perlu dan sangat penting untuk kita perjuangkan menjaga dari sikap seperti ini. Yang kedua, yata'allamuna al-'ilma wa la yukhlisuna bihi. Kita tahu ilmu, kita tahu pengetahuan. Akan tetapi, apa jadinya? Hal itu hanya sekedar ilmu dan pengetahuan belaka. Tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang akan terjadi? Kehidupan kita akan amburadul. Karena hanya sekedar tahu tapi tidak pernah dipraktekkan. Thalithuha wa idza 'amilu la yukhlisuna bihi. Yang ketiga, ketika kita melakukan sesuatu bukan motif atau bukan karena faktor dari hati nurani, bukan karena faktor keikhlasan, akan tapi karena faktor yang lain, entah karena ingin dipuji, ingin mendapatkan cinta, atau lain sebagainya, sehingga nanti akan lahir rasa kekecewaan yang sangat dalam. Yang keempat, ya'kulun rizqallahi wa la yashkurun. Yang keempat, kita sering menikmati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menikmati syukur, menikmati rizki yang telah diberikan, ditakarkan ke dalam kehidupan kita. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita tidak pernah mensyukurinya, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatnya, entah melalui perkataan ataupun perbuatan. Hal ini sering kita lakukan juga, sangat penting untuk dihindari. Yang kelima, la yurduna bi qismatillahi. Yang kelima, kita jarang juga sering melakukan atau bersikap tidak puas terhadap yang apa kita dapatkan. Sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ketidakridhaan, ketidakpuasan terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Bahkan ketika juga kita sedang mengalami musibah atau cobaan
yang tidak diinginkan, tidak pernah dipikirkan sebelumnya, kita mengarah kepada perbuatan menyalahkan takdir atau perbuatan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sangat penting untuk kita hindari. Sadisuha yudfinuna mautahum walakin la ya'tabirun. Kita sering mendapatkan tetangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal, dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Akan tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran dari sebuah kematian, sehingga kita terus saja merasa akan selalu hidup, tidak pernah bahwa kematian itu selalu mengintai kita dalam setiap detiknya. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 hal yang dapat merusak hati kita, perlu untuk dijaga, sangat penting untuk diproteksi, dilindungi agar tidak terjadi dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.